Nah, belum lagi ada yang mengatakan seperti ini. Di TV tadi lewat, udah ada yang masuk ke gedung Wapres, kayaknya bawa bukti printan 170 lembar pinjol KP, kayaknya yang dilaporin, semoga ditindaklanjuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu, makin kuat mental dari hari ke hari. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang Alhamdulillah Slik OJK mau ditenggelamkan dan akan diganti dengan yang ini, yang galbay jangan kasih kendor. Nah, apa itu? Kita akan bahas secara tuntas, tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelumnya alhamdulillah sekali ya, saya dapatkan berita ini pagi ini dari grup-grup sharing saya, yang saya sudah minta izin apabila ada yang info-info penting yang mungkin saya terlambat untuk update, saya ambil dari sini dan tetap privasi kalian akan saya jaga. Yang belum bisa gabung sabar ya, sudah banyak beberapa orang yang sudah saya masukin ke grup tapi masih harus saya seleksi lagi ya. Oke, nah dari ini semua banyak yang menginformasikan bahwa ke depan mudah-mudahan tahun 2025 Slik OJK akan ditenggelamkan. Nah, ini berkaitan dengan banyaknya pengajuan KPR yang ditolak. Nah, informasinya pengajuan KPR ini ditolak karena adanya hutang-hutang receh-receh yang masuk ke dalam Slik OJK. Salah satunya paylater, Shopee paylater. Nah, ini teman-teman ya. Iya, gara-gara orang ini receh banyak pengajuan KPR ditolak gara-gara Slik nggak bersih. Salah satunya nih Shopee yang bikin sengsara. Nah, benar sekali ya, untuk pinjol yang hanya nilai receh saja sudah dimasukkan Slik OJK itu rata-rata Shopee. Tahu kan ya, banyak sekali perbankan yang di tahun 2024 ini gulung tikar. Salah satunya adalah BPR, Bank Perkreditan Rakyat, karena kalah dengan pinjol. Ya kan ya. Nah, informasi ini kita baca dulu teman-teman ya. Buat kalian yang memang merasa, aduh saya nggak peduli dengan Slik OJK, selamat. Karena ketidakpedulian kalian saat ini terjawab sudah. Ke depan nantinya pengajuan KPR akan lebih dipermudah ataupun pengajuan kredit apapun. Karena sepertinya OJK sudah mulai menyerah. Nah, kita baca dulu informasinya ya. Ini dia informasinya teman-teman ya. Bentar lagi pengajuan kredit bisa dinilai dari sosmed sampai tagihan listrik. Iya. Yeah. Ternyata OJK kewalahan teman-teman ya. Akhirnya dia sudah tidak lagi melihat dari Slik OJK. Nah, kita lihat dulu, ini beritanya baru loh, 11 November 2024. Kita lihat ke bawah ya. OJK mengatakan penyusunan regulasi untuk penyelenggaraan inisiatif kredit scoring atau pemeringkat kredit alternatif dalam tahap final sudah didorong untuk harmonisasi. Artinya sudah mulai sedikit lagi gitu teman-teman ya. Kita semua ini individu yang selama ini tidak punya data histori kredit, biasanya kalau ingin mengakses pendanaan di perbankan dari vintage lending, dari multifinance ditolak karena kita belum punya track record, belum punya sejarah kredit sebelumnya. Nah, dengan adanya alternatif kredit scoring, dia memanfaatkan data-data di luar histori kredit. Ini kelihatan kayak apa ya? Mencari alasan sebenarnya teman-teman ya. Emangnya semua orang tidak punya data? Apa gunanya OJK kalau emang tidak punya data? Karena rata-rata orang Indonesia pasti menggunakan perbankan. Untuk gaji aja pasti ada penggunaan perbankan. Ya enggak? Nah, lanjut lagi di sini, Hasan menerangkan data-data histori yang dimaksud ini berasal dari kegiatan calon debitur, sosial media, dari catatan pembayaran utilitas seperti tagihan listrik, telepon, apartemen, dan lain-lain. Data-data tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi para pemberi pinjaman untuk menyetujui permohonan kredit perorangan, UMKM, atau para pelaku bisnis. Berarti nanti ini bikin kerjaan para DC nih. Karena apa, selama ini yang dijadikan patokan DC itu kan selalu Slik OJK ya. Nanti Sliknya jelek, nanti di blacklist. Nah, kalau listrik kan kita nggak mungkin nggak bayar kan ya, telepon, apalagi wifi, apalagi kalau sewa kos-kosan ataupun rumah ya kan. Kita kan nggak mungkin nggak bayar yang seperti itu, karena itu sudah kayak konsumtif awal gitu ya, konsumtif yang pokok gitu ya kan. Kan nggak mungkin nggak bayar. Jadi lucu ya. Kalau nanti seandainya DC bilang ngancamnya itu kalau nggak bayar nanti kalian nggak bisa bayar listrik, ya kan nggak mungkin, apa hubungannya sama pinjol, ya kan. Tetapi yang bisa dilihat dari ini semua ya teman-teman ya,
Artinya, segala kegiatan OJK saat ini mengacu kepada peminat paling banyak dari pinjol itu. Nah, sekarang peminatnya banyak yang galbay. Artinya banyak orang yang tidak mampu untuk bayar. Ya kan? Tetapi banyak orang yang mampu untuk bayar hanya terkendala dari slik OJK. Otomatis banyak para pengusaha yang akan menjerit. Kenapa harus dari slik OJK saja penilaiannya? Kan banyak. Toh dia mampu membayar. Banyak sekali yang mengatakan bahwa slik OJK ini banyak yang datanya tidak sesuai. Nah, ini benar sekali ya teman-teman ya. Kita lihat dulu histori dari seorang teman yang mengatakan bahwa tidak sesuainya slik OJK dia dengan data aslinya. Nah ini dia teman-teman ya, ada yang bertanya kepada saya untuk membacakan slik OJK-nya. Tapi di sini dia mengatakan, terus kok alamatnya tidak sesuai KTP yang masuk slik OJK, padahal saya tidak pernah menggunakan alamat lain. Walaupun alamat domisili saya masih tinggal, walaupun beda kelurahan, ini tercantum alamat saya kok Bogor, kok bisa, padahal saya pindah KTP 1 kali di Kudus. Sebelumnya KTP Wonosobo, Jawa Tengah, karena saya tidak pernah sama sekali pergi ke Bogor dan mencantumkan alamat di Bogor. Nih ya, kelihatan kan ya. Nah, inilah yang kebanyakan membuat orang yang sebenarnya tidak punya hutang tercatat di slik OJK, otomatis akan terkendala kan ya ketika kita mau melakukan pinjaman ataupun ketika kita mau kerja. Nah, ini menunjukkan bahwa memang benar slik OJK itu tidak bisa menjadi acuan untuk melihat skorsing seseorang. Nah, kalau sudah kejadian seperti ini, bagaimana cara untuk menanggapinya? Yang pertama, kalian bisa telepon ke kantor OJK di tempat kalian. Misalnya kalian tinggalnya di Wonosobo, otomatis itu Jawa Tengah ya kan. Kalian cari di Google kalian, ketikan alamat kantor OJK Jawa Tengah. Nah, nanti akan keluar nomor teleponnya. Terus telepon, sampaikan kepada customer service-nya bahwa saya baru saja menerima slik OJK, tapi di dalam slik OJK saya terdapat hutang yang bukan milik saya, yang mana alamatnya berbeda dengan KTP saya. Mohon untuk dikoreksi. Nah, nanti pihak dari OJK-nya akan meminta dikirimkan ke email, biasanya itu 14 hari kerja. Nah, belum lagi ada yang mengatakan seperti ini. Di TV tadi lewat, udah ada yang masuk ke gedung Wapres, kayaknya bawa bukti printan 170 lembar pinjol KP, kayaknya yang dilaporin, semoga ditindaklanjuti. Ya, KP, kredit pintar. Dia melaporkan bahwa KP ini memasukkan slik OJK data-data keuangan yang kemungkinan bukan hanya milik dia saja. Ada 170 lembar, bayangkan isinya apa saja itu 170 lembar. Yakinkah satu orang bisa sampai pinjam berbagai macam pinjaman? Belum tentu ya kan. Nah, ini emang benar sekali bahwa slik OJK sebenarnya itu tidak efisien kalau kenyataannya laporan-laporan yang dilaporkan untuk nasabah itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya, semoga saja ini cepat terjadi dan buat yang galbay masih bisa lanjut galbay untuk membuktikan bahwa slik memang bukan satu-satunya padanan ataupun acuan untuk skorsing masyarakat Indonesia. Nah, kalau makin banyak orang yang galbay, pasti OJK akan berpikir lagi apa lagi yang akan dirubah. Ya kan? Nah, ini semua polanya kembali kepada kita, polanya kembali kepada kalian yang masih galbay, yang masih bertahan untuk terus galbay, karena memang kondisi saat ini yang terbaik itu adalah galbay. Oke teman-teman ya, jadi buat kalian jangan merasa malu karena yang galbay sendirian, tidak. Lihat aja, datang aja ke YouTube saya, datang aja ke YouTube yang membahas tentang pinjol, berapa ribu orang yang nonton, itu masih di YouTube, belum lagi di TikTok, belum lagi di Instagram. Ya, banyak sekali. Artinya orang yang galbay setiap harinya makin bertambah karena makin tahu bahwa pinjol semakin dibayarkan tidak akan pernah selesai. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia informasi baik yang bisa saya sampaikan buat kalian, informasi terbaru ya. Semoga kalian makin kuat mental lagi, makin percaya. Saya semangat hari ini, otomatis saya akan bisa menyelesaikan ini ke depannya lebih baik lagi. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.